Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون بالله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها العدول برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sahabat-sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini, semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah baginda Nabi Agung teladan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu peserta kajian ini yang mudah-mudahan diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan amal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini masih nyambung dengan pembahasan kita sebelumnya tentang salat berjamaah sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sudah membahas sebelumnya tentang sifat salat Nabi dari takbir hingga salam. Dimulai kita membahas tentang gerakan dari takbir hingga salam, kemudian kita membahas tentang doa-doa ya, dari mulai takbir hingga salam. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang salat sebagai penolong untuk meraih segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan salat berjamaah ya, seperti yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kali ini kita ada pada bagian yang ketiga, masih melanjutkan tentang dalil-dalil wajibnya ya, salat berjamaah.
kita sudah membahas beberapa dalil ya sebelumnya dan kita akan sambung sisanya insyaallah untuk kemudian kita pungkasi kajian kali ini sampai bagian terakhir dari dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Apa yang sudah kita bahas pada dua kajian sebelumnya, yang pertama tentang dalil ya, tentang kewajiban salat berjamaah adalah satu, perintah salat jamaah dalam kondisi perang dan dalam kondisi khauf ya, ketakutan. Jika bahwa salat berjamaah bukan sesuatu yang wajib, ini kondisi yang paling memungkinkan untuk tidak diselenggarakan salat berjamaah. Tetapi ternyata dalam situasi perang dan orang dalam kondisi ketakutan, tetap diwajibkan. Kemudian dalil yang kedua tentang perintah salat bersama orang-orang yang salat. Agama ini luar biasa. Selain mengajarkan kita untuk tegak berdiri bersikap di atas nilai kebenaran yang Allah ya bebankan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajarkannya kepada umat dan memberikan contoh. Agama ini juga mengajarkan kita berkumpul, berjamaah dalam menerapkan dan melaksanakan syariat dan ajaran-ajaran Allah. Apalagi dalam urusan salat yang merupakan ya, bagian dari ibadah yang paling agung di dalam Islam. Maka disyariatkan untuk salat bersama orang-orang mukmin yang lain. Bersama orang-orang lain yang sedang mengerjakan salat. Tidak dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, ancaman dan ancaman orang yang mendatangi jamaah karena riya. Satu sisi diperintahkan untuk salat berjamaah dan mendatangi jamaah, tetapi dalam amalan tersebut dimungkinkan tercampur oleh niatan lain. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Maka diperingatkan terkait dengan itu. Tetap harus berjamaah, tetapi hindari berjamaah karena faktor dilihat oleh manusia. Siapapun dia. Kemudian yang keempat, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama jamaah. Yang kelima, Nabi SAW ingin membakar rumah laki-laki yang tidak menghadiri salat jamaah. Bukan hanya rumahnya, sekaligus penghuninya akan dibakar oleh Rasulullah SAW ketika laki-laki tidak menghadiri salat berjamaah. Ya. Yang keenam, Nabi SAW tidak memberi keringanan kepada orang yang buta dari salat berjamaah. Yang bersangkutan sudah menyampaikan, ya, selain karena faktor buta, ada banyak pepohonan, jarak rumahnya yang jauh, banyak hewan berbisa, banyak hewan yang buas, tidak punya pemandu, atau ada yang punya pemandu tetapi buruk, tidak cocok dengan yang bersangkutan. Tetapi Nabi Muhammad SAW, selagi orang itu mendengarkan suara azan, panggilan untuk salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka sampai orang buta dengan berbagai macam hambatan yang lain tetap diharuskan. Tidak ditemukan ada rukhsah. Tidak ditemukan ada hukum yang meringankan dia untuk tidak menghadiri salat berjamaah, apalagi bagi mereka yang normal. Yang ketujuh, Nabi SAW, orang yang mendengar azan dan tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya. Ya, meskipun para ulama ya menafsirkan ini lebih ringan daripada
apa yang terungkap ya di kata-kata. Tidak ada salat artinya tidak sah dan tidak mungkin ya diganti dengan yang lain kalau tidak. Tetapi para ulama jumhur mayoritas tidak mengartikan sampai tingkatan itu. Hanya tidak sempurna ya. Tidak sempurna salatnya ya, kalau tidak diselenggarakan secara berjamaah atau bersama dengan jamaah. Yang kedelapan, meninggalkan salat di masjid yang di situ dikumandangkan azan termasuk tanda kemunafikan dan sebab kesesatan. Padahal kita tahu hukuman nanti di akhirat orang yang munafik itu bahkan di bagian terbawah dari api neraka. Ya, orang-orang munafik itu nanti hukuman di akhirat di nerakanya itu di bagian yang paling bawah ya, orang Jawa bilang intipin rokok. Itu tempatnya mereka-mereka yang munafik. Jadi orang yang tidak ya berangkat berjamaah salat di masjid bersama kaum mukminin yang lain itu diantara tanda kemunafikan dan sebab kesesatan. Yang kesembilan terakhir yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat jamaah. Maka diancam oleh Allah akan ya, dikunci mati hati mereka dan masuk dalam golongan orang-orang yang lalai ya, yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kita lanjut pada pertemuan ini insya Allah pada poin yang ke-10 ya. Poin yang ke-10, setan menguasai kaum 3 orang atau lebih. Minimal 3 orang atau lebih yang tinggal dalam satu daerah, tinggal dalam satu kampung, tinggal dalam satu perumahan. Jika sampai di situ ada penduduk 3 orang muslim yang wajib melaksanakan salat dalam satu wilayah, jika di situ tidak ditegakkan salat jamaah, yang di situ nanti ada adzan dan iqamat, maka setan akan menguasai mereka. Setan akan menguasai wilayah mereka. Jadi orang-orang dan wilayah itu akan dikuasai dan dalam kontrol setan. Na'udzubillahi min dzalik, hanya karena tidak menyelenggarakan sholat jamaah padahal dia bertiga di wilayah itu. Ya. Atau apalagi lebih dari 3 orang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata." Ma min salasatin, tidak ada 3 orang. Tidak ada 3 orang yang tinggal dalam satu desa atau dalam satu perkampungan. Ada 3 orang tinggal dalam satu desa atau satu perkampungan. Dan ternyata tidak ditegakkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah aslinya tegak dengan 2 orang. Ini ada 3. Jika tinggal dalam satu desa, satu perkampungan, 3 orang, dan kemudian ternyata di kampung itu tidak diselenggarakan sholat berjamaah dengan ditandai dengan adzan, kemudian iqamat, dan kemudian sholat berjamaah, maka dipastikan wilayah itu dan penghuninya akan dikuasai sepenuhnya oleh setan. Fa'alaika bil jamaah, karena itu kata Nabi, wajib bagi kalian, keharusan bagi kalian untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, menegakkan sholat jamaah bagi mereka yang sudah hitungannya ada 3 bahkan lebih. Kenapa? Innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya saja serigala itu hanya menerkam mereka yang sendirian. Ya, mereka yang sendirian. Termasuk mereka yang ya, salatnya sendirian. Sesungguhnya serigala hanya menerkam kambing yang terpisah dari kelompoknya. Ya. Di luar sana, di luar wilayah yang dihuni oleh 3 orang itu ada kelompok.
Kalau kita di kelompok yang kecil tidak menyelenggarakan, haruslah kita bergabung dengan kelompok yang besar. Tetapi sejatinya kalau kita sudah punya 3 orang, ada alasan untuk menyelenggarakan ya di wilayah itu. Bahkan wajib untuk menyelenggarakan. Ada adzan dan ada iqamat di sana dan kemudian diselenggarakan salat berjamaah. Ya, kalimatnya cukup menakutkan karena jika tidak dilakukan itu 5 kali dalam sehari semalam ya, dan begitu seterusnya setiap hari setiap malamnya, maka setan akan menguasai wilayah itu. Padahal setan digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim, dipaparkan oleh Al-Qur'anul Karim, dia sudah dinas oleh Allah untuk masuk neraka dan dia minta perpanjangan ya, terutama iblisnya untuk menggoda dan mengajak sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka bersama dia. Dan Allah berikan perpanjangan usia untuk bisa bekerja sampai ribuan tahun. Ya. Mungkin kan begitu untuk menggoda dan naudzubillah sampai jika mereka menguasai satu wilayah. Hanya karena faktor orang-orang yang ada di sana tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Ya, berikutnya poin yang ke-11 ya, dalil yang ke-11 tentang wajibnya, hukum wajibnya salat berjamaah. Larangan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Ini apabila ketika adzan dikumandangkan kita posisinya ada di masjid. Maka dilarang kita keluar dari masjid itu. Dilarang kita keluar dari masjid itu jika adzan sudah dikumandangkan dan kita posisinya ada di dalam masjid. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid. Abi Sya'tha mengatakan dulu kami duduk-duduk di masjid. Ma'a Abi Hurairah bersama sahabat Abi Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzin. Di tengah kami duduk ya, bersama Abu Hurairah, ternyata adzan dikumandangkan. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Ternyata kemudian ada seorang dari kami itu berdiri dan kemudian berjalan keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Maka pandangan Abu Hurairah mengikuti langkah orang yang bergerak meninggalkan masjid atau keluar dari masjid. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang-orang itu benar-benar keluar dari masjid. Jadi melihat orang itu berdiri dan ada gerakan ya, ada nada-nada mau keluar dari masjid, dipandang orang itu oleh Abu Hurairah. Dan pandangan Abu Hurairah tidak terhenti dan teralihkan ke tempat lain, kecuali tertuju kepada orang itu, sampai orang itu benar-benar keluar dari masjid. Ketika kemudian orang ini benar-benar keluar dari masjid, sementara adzan sudah dikumandangkan, padahal tadi dia ada di dalam masjid, maka beliau mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, orang ini benar-benar telah bermaksiat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh keluar, tapi dia keluar. Ya, maka dikatakan dia telah bermaksiat, telah membangkang kepada larangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang dalam tanda petik terjebak di dalam masjid, sementara adzan dikumandangkan, tidak boleh keluar dari sana. Jika itu terjadi, maka dia telah bermaksiat kepada aturan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya masih koma ya, nanti ada penjelasan tambahan, ada kecuali ya, ada pengecualian. Dalam riwayat yang lain, di slide berikutnya dalam riwayat yang lain ada tambahan. Summa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, jika kalian ada di dalam masjid dan adzan dikumandangkan, ya, panggilan untuk sholat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian keluar hingga kalian selesai mengerjakan sholat.
Jadi ketika sudah ada di dalam masjid, wong yang di luar sana diundang untuk datang ke masjid. Tentunya yang sudah ada di masjid tidak keluar. Maka Rasulullah menegaskan tentang ini. Ya, jika mau keluar, ya selesaikan salatnya terlebih dahulu ya bersama jamaah. Hadis berikutnya, di slide berikutnya, kita melihat sebagaimana juga hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu al-adzan fil masjid summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa yuridu wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiqun." Nabi SAW bersabda, barang siapa ya, bertemu dengan adzan dan dia ada di dalam masjid, kemudian ternyata dia keluar, adzan dikumandangkan, dia malah keluar. Dan keluarnya bukan karena hajat, bukan karena kebutuhan yang tidak bisa dihindar. Misalkan dia belum wudu, ya maka dia keluar untuk wudu. Atau untuk kebutuhan yang lain yang mendesak dan tidak mungkin ya, nunggu sholat jamaah terlebih dahulu. Artinya ada alasan syar'i. Ini kasusnya adalah orang yang adzan ya dikumandangkan dan dia ada di dalam masjid. Kemudian dia keluar bukan karena hajat dan dia tidak berniat untuk kembali ke masjid lagi. Misalkan mau wudu gitu ya. Maka jika itu dilakukan fahuwa munafiqun, maka dia adalah jelas-jelas orang munafik. Dan yang menyatakan ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa ada di dalam masjid dan kemudian adzan dikumandangkan, dia tidak boleh keluar dari sana kecuali untuk hajat. Tadi seperti dia belum wudu, keluar masjid untuk wudu. Nah, kalau dia keluar tanpa alasan yang dibenarkan syariat dan tidak kembali lagi, bahkan tidak punya niat kembali lagi ke masjid, dia langsung ke tujuan dia atau kepentingan dia yang sejatinya bisa ditunda setelah salat misalkan, maka dinyatakan dia adalah orang yang munafik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani ya, dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Masih ya, di poin yang ke-11 tetapi di hadis yang lain. Ya. At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Ini dalam sunannya. Kemudian setelah membawakan hadis beliau, ya, hadis itu tadi beliau mengatakan begini, wa ala hadzal amal wa ala hadzal amali wa ala hadza al-amalu inda ahli ilm wa ala hadza al-amalu inda ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu. Ya, di atas pemahaman inilah para sahabat mengamalkannya. Jadi amal yang dikerjakan oleh para sahabat, ya, bahkan fatwa yang mereka keluarkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa ada di dalam masjid dan kemudian adzan dikumandangkan, dia tidak boleh keluar tanpa alasan. Dan jika itu dikerjakan, dia masuk dalam kelompok yang munafik. Bahkan dikatakan sebagai bermaksiat kepada larangan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya sahabat, bahkan waman ba'dahum, generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga berpendapat yang sama, juga bersikap yang sama dan mengamalkan yang sama. Alla yakhruja ahadun minal masjid. Apa itu kesamaan mereka, sahabat dan generasi berikutnya? Adalah seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, illa min udhrin, kecuali karena ada udzur. Seperti apa udzur itu? An yakuna ala ghairi wudu'. Jika tadi dia di dalam masjid belum punya wudu atau dia batal, maka di sini dia boleh keluar untuk wudu. Au amrin la budda minhu, atau ada perkara yang tidak mungkin ditunda. Ya, ada perkara yang tidak mungkin ditunda. Jika ditunda akan ada kemudaratan dan kerugian besar bagi yang bersangkutan atau bagi orang lain yang membutuhkan bantuan ya, mereka yang ada di masjid.
Begitulah keutamaan besar yang kita dapatkan dari bahasan-bahasan sebelumnya tentangnya, apalagi nanti setelah selesai kita membahas tentang dalil ya wajibnya salat berjamaah, kita akan menemukan betapa agungnya berjamaah itu ya, nanti pada poin-poin manfaat keutamaannya kita akan mengetahui kenapa kemudian sampai ada penegasan bahwa salat berjamaah di masjid adalah fardu ain ya, kewajiban orang per orang ya, karena bukan persoalan pengukuran kewajiban, tetapi ada kebaikan besar dan akan mengalami kerugian besar jika orang tidak menghadirinya. Andai dia tidak menghadiri karena ingin kemaslahatan, dimungkinkan ya tidak ada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan menghadiri dan membersamai sholat bersama jamaah. Iya. Masih di poin yang ke-11, la yasma'un nida fi masjidi hada thumma yakhruj minhu illa lihajatin thumma la yarji' ilaihi illa munafiqun. Artinya di sini Rasulullah SAW bukan hanya satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu kali pesan. Pesan itu diulang-ulang sedemikian rupa. Karena faktor pentingnya tema, pentingnya masalah ini berkaitan dengan keuntungan besar bagi mereka yang menghadiri salat jamaah atau kerugian besar. Bahkan sejak di dunia dia sudah nyata dikatakan sebagai munafik. Dan jika dia nanti di akhirat dikatakan azabnya ada di neraka yang paling bawah. Untuk urusan yang sebesar ini, Nabi tidak cukup hanya satu kali menyampaikan peringatan, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, tetapi bahkan diulang-ulang sedemikian rupa. Bahkan tadi ditambahkan masih dengan pernyataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ya, mereka yang kemudian berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, poin ke-12. Dalil yang ke-12 tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabsen sahabat-sahabatnya, bainin orang per orang. Apakah mereka menghadiri salat jamaah? Apakah salat ya? Apakah yang hadir salat jamaah menyaksikan kehadiran ya, jamaah si A, si B, si C sampai si Z? Masya Allah. Artinya begitu seriusnya Nabi kita Muhammad SAW menekankan itu tidak cukup hanya dengan kata-kata dan peringatan. Bahkan Nabi pun mengabsen. Dikisahkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Musnad Ahmad bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita tentang pengalaman beliau menjalani salat subuh bersama Rasulullah. Secara khusus, salat subuh bahkan. Kami mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, asyahidun fulanun, adakah si fulan menghadiri salat jamaah? Adakah si fulan yang melihat si fulan menghadiri salat jamaah? Asyahidun fulanun, apakah sang fulan hadir ya, syahidun hadirun ya, apakah dia menyaksikan salat berjamaah, menghadiri salat berjamaah? Adakah di antara kalian yang menyaksikan si fulan menghadiri salat jamaah? Maka para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, menyebutkan nama yang lain. Ya, fulan adalah kata ganti dari nama. Nabi tidak ya mau mempermalukan orang itu dengan menyebutkan namanya. Harapannya adalah orang ini kemudian malu, tersadar, dan kemudian memperbaiki keadaannya. Ya, beliau nanya lagi, adakah si fulan hadir ya salat jamaah? Adakah di antara kalian yang menyaksikan si fulan menghadiri salat jamaah? Asyahidun fulanun? Jawab para sahabat, tidak. Dia tidak hadir dan kami juga tidak menyaksikan bahwa si fulan hadir. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya pada slide berikutnya,
Inna hataini salatain asqalus salawat alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, yaitu subuh dan isya, adalah seberat-beratnya salat bagi orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima, kalau saja kalian, wahai orang-orang munafik, mengetahui keuntungan, kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat melalui menghadiri salat jamaah di dua salat ini utamanya, yaitu isya dan subuh, la ataitumuhuma walau habwan ala rakbi. Kalian pasti akan mendatangi keduanya meskipun harus merangkak. Walaupun harus apa? Dengan cara merangkak. Allahu Akbar. Kalau kalian mengetahui apa yang Allah sediakan, keberuntungan, keselamatan, pahala besar, ya, pada salat jamaah itu, kalian akan mendatanginya walaupun harus dengan cara merangkak. Sebuah kalimat yang sangat keras dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada slide berikutnya, lanjutannya, wa inna saffal awwala ala mithli saffil malaikati walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Dan sesungguhnya saf pertama dalam salat berjamaah itu seperti safnya malaikat. Seakan-akan mereka di saf awal adalah malaikat yang berbaris. Walau alimtum, kalau kalian tahu tentang keutamaan saf awal yang seperti safnya malaikat itu, niscaya kalian akan saling berebutan, akan memperebutkannya. Bahkan mungkin sampai undian dan segala macamnya untuk mendapatkannya. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Dan sesungguhnya salat seseorang berjamaah meskipun dengan satu orang yang lain itu lebih baik, lebih suci, lebih mulia ketimbang salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan jika dia berjamaah dengan dua orang yang lain, artinya bertiga jamaahnya, itu lebih baik dibandingkan dengan sholat berjamaah dengan satu makmum. Jadi satu imam dengan dua makmum lebih baik dibandingkan dengan satu imam, satu makmum. Wa ma kasura fa huwa ahab ilallah ta'ala. Dan semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diarahkan oleh agama kita bagaimana kaum muslimin satu dalam hidup ini untuk senantiasa berpegang nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Nabi. Ya, itulah jamaah sesungguhnya. Dan setelah itu mereka diperintahkan bekerja sama menegakkannya. Ya, bersama orang lain. Ya. Nilai-nilai tersebut ditegakkan bersama-sama. Sebuah keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, poin yang terakhir, yang ke-13 adalah ijma' pendapat para sahabat tentang wajibnya salat berjamaah. Ini dalil terakhir terkait dengan dengan wajibnya salat berjamaah di masjid. Ya. Meskipun sesungguhnya semuanya sudah jelas karena sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW mengarah ke wilayah ini. Ya. Ada ancaman, ada hukuman. Ditambah lagi di sini para sahabat ya, yang jumlahnya ya, ribuan. Ya. Mereka semuanya bersepakat. Mereka semuanya satu pendapat terkait dengan salat berjamaah ini. Ya. Dikatakan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjadi ijma' sahabat. Bukan hanya kesepakatan para sahabat,
Ijma itu artinya tidak ada satupun pendapat yang beda dari kalangan sahabat. Ijma sahabat tentang wajibnya salat berjamaah. Dan setelah itu beliau menyampaikan banyaknya penegasan yang disampaikan oleh para sahabat ya berupa asar-asar dari mereka itu yang semua asar-asar itu sampai kepada kita melalui jalur yang sahih bahkan masyhur. Banyak orang yang menyampaikannya kepada kita dan menyebar luas sedemikian rupa. Tidak ada seorang sahabat, tidak ada satupun sahabat yang berpendapat beda dalam urusan ini. Dan yang cukup menarik, satu pendapat saja dari seorang sahabat cukup untuk menjadi dalil. Apalagi jika ternyata yang sampai kepada kita bukan hanya pendapat satu orang sahabat, tetapi banyak dan pendapat-pendapat itu satu jenis, satu warna, satu arah, saling mendukung, saling menguatkan sedemikian rupa. Semakin kokohlah kekuatan ya, dalil terkait dengan kewajiban salat berjamaah dan ini kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan. Ada beberapa penjelasan tambahan terkait dengan poin ke-13 atau dalil ke-13 ini adalah waqala Tirmidzi rahimahullah waqad rawa an ghairi wahidin min ashabin nabi. Hadir ya, datang satu ya, lebih dari satu riwayat. Satu riwayat lebih dari satu sahabat. Ya, teriwayatkan sampai kepada kita ya, lebih dari satu orang, lebih dari satu orang sahabat. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahum qalu. Mereka semuanya satu perkataan, satu sikap. Man sami'an nida'a. Barang siapa yang telah mendengar azan. Falam yujib. Ini bukan bahasan orang yang azan dikumandangkan dan dia ada di masjid. Ini bahasan orang yang mungkin jaraknya 100, 200 meter, 300 meter dari masjid. Dan dia mendengar suara azan. Barang siapa mendengar an-nida, panggilan azan. Falam yujib. Dan dia tidak mengijabah, tidak mendatangi panggilan untuk salat berjamaah itu, fala salata lahu. Maka tidak ada salat baginya. Wa qala ba'du ahli ilmi hadza 'ala at-taghlid wat tashdid wala rukhsata li ahadin fi tarkil jamaah illa min 'udhrin. Sebagian ulama berkata kalimat para sahabat radhiyallahu anhum dimaksudkan untuk menambah bobot serta memperkeras kadar wajibnya salat berjamaah dan tidak ada rukhsah untuk meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada udzur yang syar'i. Ya, karena ada faktor udzur yang syar'i. Jika tidak ada udzur yang syar'i, maka tadi dikatakan la salata lahu. Ya. Penjelasan tambahan berikutnya, waqala Mujahid dari kalangan tabi'in. Wasu'ila Ibnu Abbas an rajulin yasumun nahara wa yaqumul laila. Sahabat Ibnu Abbas ya, ini muridnya Kanjeng Nabi yang mendapatkan doa istimewa ya, agar dipakarkan dalam urusan agama dan lebih khusus di bidang tafsir Al-Quran dan jadilah dia seperti itu. Seperti doa Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ditanya tentang seseorang. Dia senantiasa puasa di siang hari. Dan senantiasa menegakkan salat malam. Tetapi dia tidak menghadiri salat Jumat dan juga tidak menghadiri salat jamaah. Jadi dia rajin berpuasa, rajin salat malam, tetapi dia tidak menghadiri salat jamaah Jumat dan tidak mau menghadiri salat jamaah. Qala hadza finnar. Ya, huwa finnar. Kata Ibnu Abbas, orang ini
nasibnya nanti di akhirat adalah di dalam neraka. Artinya puasanya tidak bisa menyelamatkan dia walaupun dia rajin berpuasa di siang hari dan rajin qiyamul lail, tetapi dia tidak mau menghadiri salat Jumat dan tidak mau menghadiri salat jamaah. Sunan At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, ma'na al-hadis an la yashhad al-jama'a wal jum'ah raghbatan anha wastighfafan bihaqqiha wa tahawunan biha. Yang dimaksudkan di sini tidak menyaksikan salat jamaah dan Jumat adalah raghbatan anha, karena membencinya. Ini aneh ya. Rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi benci salat Jumat. Dan benci mendatangi salat jamaah. Ya, raghbatan anha. Dalam bahasa Arab, kalau raghbah itu ketemu dengan fi, itu artinya suka, cinta. Tapi kalau ketemu dengan an, artinya benci. Wastighfafan bihaqqiha, artinya dia ini meringankan haknya, ngeremehke haknya, wa tahawunan biha. Ya, menganggap ini, ya tidak menganggap ini sebagai hal yang penting, ya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Dan karena itu kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa orang itu di dalam neraka nanti di akhirat. Teman-teman pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan sambung pada bagian yang keempat tentang manfaat-manfaat salat berjamaah ya pada pertemuan yang akan datang, masih dalam konteks salat berjamaah sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekali lagi yang kita harapkan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, dan dimudahkan memahami apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah beliau, ya, dalam hadis-hadis beliau, dan kemudian kita diberikan oleh Allah kesempurnaan untuk dimudahkan mengamalkan apa yang mesti diamalkan, mengerjakan apa yang mesti dikerjakan, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, dinyatakan salah dan bahkan ada ancamannya. Ya. Sekali lagi kita berharap disempurnakan hidayah kita oleh Allah untuk mengerjakan apa yang mesti kita kerjakan dan meninggalkan apa yang mesti kita tinggalkan. Bahkan lebih dari itu, kita berharap dengan rahmat Allah dimudahkan untuk mengajarkan ilmu-ilmu ini dan memberikan contoh serta keteladanan kepada orang lain, dan bahkan kemudian terlahir generasi-generasi baru yang akan datang menjadi jauh lebih alim, ya, daripada kita, ya, lebih kuat komitmennya dalam agama, melaksanakannya dan bahkan mendakwakannya kepada orang lain hingga akhirnya agama ini menyebar ke seluruh tempat yang dijangkau oleh siang dan malam, menjangkau setiap keluarga, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan datang satu masa di mana agama ini menjangkau semua tempat yang dijangkau oleh siang dan malam, dan tidak ada satupun rumah yang tidak kemasukan oleh agama ini. Nah, saya berharap kita semua diberikan oleh Allah penghormatan dan kemuliaan, menjadi bagian yang menjadi sebab, ya, menjadi bagian, menjadi alat yang dipakai oleh Allah SWT untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempurnaan nikmat dan kita bisa ketemu kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Kita akhiri